Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini hujan dari pagi, mendung bawaannya. Bawaannya males ya, pengen tidur tapi nggak bisa. Mis tadi dari jam 7 udah kuliah, udah konsultasi dengan dosen untuk masalah disertasi. Jadi teman-teman baik di rumah ataupun yang berkesempatan ke sekolah hari ini ya Miss, ada ini ya, Enggak, belum. ada Oh, vaksin ya kelas SD. tetap semangat, tetap berkarya, dan kita Miss Mary menunggu teman-teman nih karyanya ya Miss, biar kita target semester 2 ini ada buku ya Miss. Iya. Berarti targetnya dua Harusnya semester kan. dua semester satu buku dong ya Miss. Tadinya rencana mau satu semester satu buku, tapi kayaknya gimana nih, teman-teman belum siap semua ya naskahnya ya. Ayo tambah lagi, Kak. Jadi Nanti bisa 2 semester, bisa dua. 2 buku ya, kita tetap target Satu 2 buku tahun. ya, Heeh. kita usahakan Iya, ya. iya, Jadi teman-teman nanti iya. sudah bisa punya 2 buku ber-ISBN selama 1 tahun ini. Ini bisa buat Iya, betul. portofolio teman-teman nih. Kalau sudah punya buku, biasanya akan semangat untuk menulis lagi dan bikin buku lagi. Itu sih pengalaman Bunda Neni dulu di awal tuh penasaran banget, sampai akhirnya gimana sih cara buat buku. Itu cari tahu ke sana kemari prosesnya, dan setelah jadi satu buku akhirnya ini kepingin lagi sampai akhirnya Bunda Neni ini udah terlibat hampir jalan 1.800 buku dengan teman-teman Masya pemulung yang Allah, lain mantap, mantap. juga. Dan sampai sekarang pun meskipun sekian banyak gitu tetap penasaran lagi, karena setiap buku itu pasti berbeda-beda ininya, penanganannya, pengalaman yang kita peroleh. Demikian juga kalau teman-teman menulis di setiap naskah itu pasti tingkat kesulitan, tingkat kemudahan, dan hal-hal yang kita dapat itu selalu ada hal yang baru. Dan biasanya Benar, dari satu benar. tulisan ke tulisan lain itu akan mengimajinasi kita untuk menulis hal yang lain. Itu sih, jadi memang gak akan ada berhentinya kalau udah suka menulis teman-teman. Nah, karena kan Bunda Neni belum sempat buat untuk materi tentang penulis cerpen, rencananya nanti kita akan pendalaman lebih ke spesifikasi ke genre, yaitu menulis cerpen. Sekarang Bunda Neni lebih menyemangati teman-teman apa sih itu penulis. Nah, izin share screen ya. Nah, nih. Oke. Udah kelihatan ya, Miss, teman-teman? Udah, sudah. Kenapa ya Bunda Neni sendiri atau Miss Mary sendiri menyukai dunia menulis, meskipun menulis itu bukan pekerjaan wajibnya Bunda Mary ya. Bunda Mary kan seorang guru pustakawan juga, tapi Bunda Mary sendiri dalam dunia penulisan ini kayaknya lebih mencintai, lebih menyukai, lebih enjoy, lebih happy ya Miss ya. Semakin tertarik. Semakin tertarik karena ya pasti akan banyak apa ya, satu ilmu ke ilmu lain dan akan bertambah. Dan yang lebih Iya, betul. menyenangkan itu menulis. Dengan menulis kita bisa berbagi apapun yang ada menjadi pemikiran kita. Itu sih, jadi kita bisa bebas bersuara walaupun bukan dengan lisan tapi dengan tulisan. Dan biasanya kecenderungan dengan tulisan kita bisa lebih berekspresi lebih tajam, lebih banyak daripada dengan lisan. Ada orang-orang tertentu, mungkin seperti Bunda Neni sendiri, kalau tiba-tiba suruh ngomong banyak di depan itu tidak terlalu bisa atau cenderung grogi, tapi ketika dalam bentuk tulisan kita lebih bisa banyak menulis banyak dan lebih bisa banyak berbagi pemikiran kita lebih leluasa. Nah, dulunya Bunda Neni juga wanita karir. Jadi setelah lulus S2, S1 sempat bekerja di farmasi di PT Ross sebagai marketing sales, kemudian ngambil S2 sekalian juga sambil bekerja, kemudian ke ke
PT Samsung Elektronik Indonesia selama 10 tahun sampai akhirnya karena ini ada dua krucil dua ini yang perlu emaknya di rumah, jadi memutuskan resign kembali ke dunia menulis yang memang hobi ya, dari kecil suka dengan dunia buku, dengan dunia tulis. Seiring dengan kesempatan di rumah, jadi Bunda Neni lebih bisa fokus di dunia menulis dan juga di dunia penerbitan. Nah, kira-kira profesi penulis itu apa sih? Atau coba teman-teman ada yang mau coba bantu Bunda menjawab pekerjaan penulis itu kira-kira ngapain? Atau Bunda Mary monggo silahkan, ayo. Ngapain ya? Ayo ngapain? Sebenarnya sih kayak kalau misal kayak hobi gitu kan, jadi cuma mengungkapkan isi pikiran, perasaan kayak gitu sih sebenarnya. Kayak dulu dulu Bunda termasuk hobi yang nulis diary itu dari kecil gitu kan. Sebenarnya itu awalnya sih dari situ tuh sukanya mengungkapkan segala perasaan. Betul, betul. Ya, jadi eh Jadi kalau belum sempat profesional sih, kayak kayak kalau Bunda Neni itu udah profesional itu. ya, jadi memang biasanya dari hobi ya, hobi kalau Bunda Neni sekarang udah tarafnya hobi yang profesional. Dan teman-teman nih, bocoran paling enak itu hobi yang dibayar karena kita pasti akan enjoy. Jadi nanti kalau bekerja usahakan sesuatu yang memang passionnya kita. Jadi dalam suatu pekerjaan itu pasti ada beban, tetapi selama pekerjaan itu adalah sesuatu yang kita suka, beban itu akan menjadi lebih ringan dan kita akan tetap mengerjakan dengan senang, Betul, sukacita. Itu yang mesti betul. dicari teman-teman. Ngapain kita gaji besar tapi kita nggak enjoy dalam pekerjaan itu, tertekan, misalnya bosnya bosnya pemarah, bosnya selalu menyuruh-nyuruh nggak tepat waktu, dan kita sendiri tidak terlalu menguasai media pekerjaan itu, bahkan ada mungkin bertentangan dengan hati nurani. Nah, kalau yang pekerjaan seperti itu Bunda Neni sarankan sih ditinggalkan. Kita cari yang sesuatu yang memang sesuai dengan kata hati kita dan hobi kita, passion kita. Nah, penulis itu adalah sebutan bagi orang yang melakukan pekerjaan menulis atau menciptakan suatu karya tulis. Ya, kerjaannya ya menciptakan manuskrip itu dalam bentuk tulisan-tulisan. Dan menulis adalah kegiatan membuat huruf menggunakan alat tulis di suatu sarana atau media penulisan yang mengungkapkan ide, pikiran, perasaan melalui kegiatannya apa? Kegiatannya juga menulis, yang disebut kalau kita biasanya membuat sebuah karangan dalam bentuk tulisan. Nah, ini nanti akan lebih luas lagi nih. Karangannya itu apakah karangan yang memang murni karangan atau karangan yang berdasarkan fakta, tapi yang jelas kerjaan profesi penulis adalah menciptakan sebuah manuskrip dalam sebuah bentuk tulisan. Dan rasanya akhir-akhir ini profesi penulis ini, terutama lagi kita pandemi gini, semakin banyak nih. Buktinya Bunda Neni dan Bunda Mary ya udah tergabung dalam tim Askia Publishing. Kita selalu ada penambahan penulis baru, benar-benar penulis baru yang minta kita bantu untuk dibimbing biar bisa menulis dan berani membuat buku. Nah, teman-teman di sini udah ikut Bunda Mary sama Bunda Neni jalan 6 bulan ini, berarti goalnya harus berani menulis. Iya, Itu goal teman-teman. Nah, yang diperlukan tuh hanya teman-teman mau menulis apa saja yang memang teman-teman paling suka atau teman-teman ingin diungkapkan. Itu aja sih kuncinya. Kayak Kak Zaki nih, akhirnya produktif ya buat komik karena memang passionnya menulisnya di komik. Cuma Bunda Neni sama Bunda Mary mencoba nih memberi tantangan pada Kak Zaki, ayo selain komik coba satu naskah aja, apakah Kak Zaki bisa atau tidak selain di komik, karena diharapkan bukunya nanti ada bertema ya, bermacam-macam genrenya. Kayak Bunda Neni nanti besok minggu besok ngajarin cerpen, jadi
diusahakan teman-teman nanti mempraktekkan juga buat cerpen, meskipun masih sangat pendek, mungkin setengah halaman atau satu Iya. halaman, tak nggak masalah. Nanti tulisan teman-teman pun akan kita maksudnya kita kupas bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng agar bisa layak menjadi sebuah buku itu. Jadi teman-teman nggak usah ragu, nggak usah bingung, Takut aduh aku takut. belum menulis. Heeh. Sekarang harus berani berprogres nih, berproses. Bunda Neni sama Bunda Mary menunggu nih karya teman-teman ya. Oke, jadi profesi ini semakin banyak disukai. Kenapa? Karena yang pertama, kalau dari segi hati psikologi itu Iya benar. menyuarakan hati kita dan pikiran kita. Kita bebas. Kalau orang apa ya, lebih bebas berekspresi, dia Curhat. pasti nggak akan stres nih, karena apa yang ada di hatinya Bisa curhat diungkapkan ya, ke Bunda Neni. curhat. Jadi curhat nggak harus bersama dengan orang, tapi bisa dengan buku, dengan tulisan kita, dengan laptop. Itu ternyata dan Iya akhir-akhir betul. ini juga jadi penelitian tuh, writing for healing. Nah, menulis itu buat proses penyembuhan. Healing ya. Nah, ini lagi ngetren lagi nih, nanti pasti ada penelitian keren lagi nih. Iya betul. Kemudian terus bisa Mm-mm. anytime, anywhere. Teman-teman bisa mengerjakan menulis itu bisa sewaktu-waktu dan di mana saja, lagi nunggu pesanan, kita bisa ngetik pakai handphone kita. Kita lagi di toko atau nungguin di mana, atau di biasanya enak menulis itu di restoran atau di kafe, kita bisa sambil menulis, kita bisa sambil bawa laptop, atau kita lagi tidak bisa tidur menjelang malam, kok susah tidur, kita bisa dengan lampiaskan dengan kegiatan menulis. Jadi kegiatan ini bisa dilakukan di mana aja, terutama kalau kayak Bunda Neni yang udah sempet kerja kantoran, sekarang kerja di rumah, itu pekerjaan menulis itu lebih fleksibel. Ketika harus ngurusin anak-anak dulu, kita nggak nulis. Setelah anak-anak udah kelar, kita bisa melanjutkan tulisan kita. Kemudian uang, iya, tadinya orang pada ragu apakah dunia menulis itu, jadi penulis itu bisa menghasilkan uang atau tidak. Kenyataannya rezeki itu bisa didapat dari mana saja, bukan harus kita menjadi orang kantoran terus. Tetapi ternyata kalau kita mau berusaha, kayak kita, Bunda Neni memulai dengan mengirim naskah ke penerbit, ternyata tulisannya diterima menjadi buku, terbit di Gramedia. Bunda Neni akhirnya juga dapat pemasukan dari royalti. Atau kita coba menulis yang jangka cepat ke media-media, jika dimuat pun kita akan dapat honorarium namanya. Kemudian kalau kita dalam sistem self publishing, kayak kita nekunin buat buku-buku self publishing. Maaf Miss Neni, yang putus-putus apa saya yang ini ya Eh, sinyalnya? kenapa Miss? Di sini sih nggak putus-putus sih suara Miss. Apa suara saya putus-putus ya Miss? Bagus ya. Iya. Makanya sinyal Putus-putus. saya atau ini? Iya tadi putus-putus. Oh, oke. Nah, kemudian ini udah jelas ya Miss ya. Udah. Oke, uang, jadi dari menulis pun kita bisa menjadi sumber penghasilan. Kemudian bisa dikenal, iya pastilah kita bisa dikenal karena kita pasti akan banyak berkoneksi, berhubungan, berkolaborasi dengan orang-orang lain, yang biasanya ini jadi istilahnya getok tular kalau di bahasa Jawa ya Miss. dari Iya dari betul. dari Miss Mary, sebelumnya saya kenal Miss Mary ini dari Miss Ita. Dari Miss Ita kenal Miss Mary, dari Miss Mary kenal Safa, kenal Salma, kenal Zaki. Itulah, jadi ada rantai yang menghubungkan. Jadi bisa dikenal lewat seperti itu. Kemudian ladang amal. Eh, ladang amal ya, karena kita pasti dalam menuliskan adalah sesuatu yang positif, yang kita Bisa kita coba bagikan. bagikan ke orang. Jadi tidak harus selalu dalam bentuk harta, uang, kita berbagi dalam bentuk tulisan. Contohnya seperti ini, ketika kita menulis, tulisan kita banyak dibaca orang dan menyebar, kemudian orang yang membaca mungkin mereferensi atau menuliskan kembali, maka itu akan ininya juga amalannya ke kita juga. Bahkan kalaupun kita sudah tiada, tulisan kita itu pasti tetap masih ada, masih abadi dibandingkan kita. Dia akan lebih abadi
daripada diri kita sendiri yang menciptakan. Itulah ladang amalan yang tidak akan putus sampai akhir zaman. Dan ini diungkapkan juga oleh siapa, pasti udah banyak kenal, dan ini memang favorit ya, quotes ini buat di dunia penulisan, karena ini akan menguatkan motivasi kita untuk terus menulis. Kalau menurut Bapak Pramudia Anantatur, orang itu boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah, karena menulis adalah bekerja untuk keabadian. Contohnya beliau sendiri, beliau sudah tiada, tapi coba buku-buku Karyanya beliau, masih banyak. karya-karya beliau sampai sekarang difilmkan, ya kan, banyak sekali. Jadi pastinya kan setiap orang yang menonton, membaca karya beliau, yang akhirnya termotivasi, yang akhirnya juga terhibur, mengalirkan suatu amalan ke beliau yang sudah tiada. Itu teman-teman yang Ya, diharapkan. iya, di balik itu ada kontradiksi beliau, tapi ya kita kan lihat yang baiknya ya, Miss. Ya, Bunda Neni ya. Betul. Ya, karena kan semua orang nggak sempurna. Tidak ada orang Iya, sempurna, betul. tapi kita selalu melihat sisi-sisi positif dari seseorang. Nah, jadi Bunda Neni pun pingin banget nih, eh, tahun ini kayaknya akan lebih mengurangi porsi Bunda Neni ke buku-buku teman-teman, karena ada tim yang membantu mulai kembali fokus ke buku-buku Bunda Neni sendiri nih. Banyak buku Bunda Neni yang belum terbit di penerbit Mayor, Miss. Ada 25 buku loh, Miss. Saya tuh sebenarnya Wow, banyak bener. sedih banget, tapi karena kan itu portofolio banget tuh. Iya, bener. 25 ACC di penerbit Mayor, tapi menunggunya bertahun-tahun untuk terbit. Oh, gitu. Iya, Itu Miss. sekarang gimana tuh? Ya, ya sebisa Masih ada tapi kan. masih, cuma ditarik juga nggak bisa. Bahkan Oh, ada 6 buku itu kan, itu buku pitch book ya, picture book itu udah kelar, itu hanya tinggal nunggu launching aja, karena situasi pandemi seperti ini belum bisa terbit. Kalau penerbit Mayor kan mereka benar-benar melihat pasar ya, dan iya. modalnya kan besar banget. Jadi ya, Masih pending ya. iya, dipending dan diperhitungkan itu 6, dan 2 buku itu dibeli putus, 4 buku, Miss, beli putus. Jadi memang saya udah Oh, dapet, cuma saya kan kepingin, penasaran ya, iya, pengen betul. kapan terbit, meskipun saya udah dibayar, udah nggak ada tanggungan dari penerbit ke penulisnya, tapi ya itu sedihnya nggak ini, nggak Belum kelihatan terbit. bentuknya. Iya, udah itu. Dan di total saya list 25 naskah ACC Mayor, hanya tinggal menunggu terbit. Itulah, Luar biasa. ah, berat sekali di penerbit Mayor. What should I do? Nah, nih teman-teman, kalau memang kita berencana buku kita akan banyak diterima orang, kita harus tahu nih selera pasar. Kemudian kita harus tahan banting dan komitmen yang tinggi, tidak boleh mudi, memotivasi diri dan mengalahkan diri sendiri. Karyamu akan menjadi milik pembaca. Buruk, kalaupun buruk tetaplah menulis. Harus pandai menangkap ide nih, misalnya ada fenomena apa ya, fenomena remaja itu lebih menyukai budaya Korea mungkin dibandingkan dengan budaya Indonesia. Teman-teman bisa menulis tentang, ayo kita kembali ke budaya Indonesia yang ternyata lebih sopan, lebih lebih timur, budaya timur kita. Nah, itu salah satu fenomena, bukan bisa saja sih, mungkin banyak juga fenomena yang malah jadi tetap mengikutin budaya Korea itu, tapi kembali ya ke masing-masing juga. Tapi kalau Bunda Deni duduk seperti itu, kita mesti lebih harus mencintai budaya kita sendiri dibandingkan dengan budaya lain. Iya, betul. Tuh, jadi mesti ini juga, mesti cermat, mesti apa ya, di sini nih kita tidak harus gampang, apalagi generasi muda, jangan gampang terbawa hal-hal yang easy lah ya, terlalu mudah. Kita kadang, wah ikut sana nih yang lagi tren lah, ikut ini ya yang lagi ini, tapi kita coba kembali lagi, itu
sesuai budaya kita nggak sebagai seorang orang Indonesia, itu juga itu sesuai nggak dengan agama kita. Nah, Iya, betul. harus kritis harus kritis teman-teman. Anak muda sekarang juga harus kritis mensikapi perubahan yang sangat cepat yang biasanya kita gampang terpengaruh. Nah, kalau seorang teman-teman jadi penulis, teman-teman harus bisa lebih mencermati nih, lebih kritis, apakah saya harus ikut ke mereka, ikut-ikut kebudayaan mereka tetapi tidak sesuai dengan budaya timur, dengan agama kita. Nah, di sini nih juga kalau teman-teman jadi penulis juga harus lebih antisipasi. Enggak lah, saya lebih baik harus melihat dulu budaya kita tuh apa, dan kita lebih harus menghargai apa yang kita punya. Kemudian kenali pembacamu. Kalau teman-teman pengen tulisan teman-teman memang buat anak-anak, tulisan buku cerita anak kayak picture book, maka bahasanya juga bahasa yang anak-anak harus dikenalin nih. Tapi kalau teman-teman pengen nulis buat antar teman-teman, seumur teman-teman, generasi Z ya, generasi ini kelahiran tahun berapaan ya, Miss? 90-an ya? Iya ya, enggak 2000 ya. 2000 berapa? Udah 2000. Sekarang Coba. 2012. Berarti kalau kelahiran 2000 aja umurnya 12 tahun kan? Berarti 2000, ya sekarang 2022, Miss. 2000. Oh, ini 2022. berarti. Ya, berarti generasi alpha ya, generasi sebelum 2012 mulainya ya. Nah, kemudian baca karya lain, harus berani juga membaca karya-karya lain. Punya penulis yang disuka, penulis favorit biasanya akan mempengaruhi tulisan kita tuh. Iya, aku suka Mas Terelie, suka siapa lagi ya? Atau siapalah biasanya. Andrea Hirata. Oh ya, kakak Mas Andrea Hirata. Terus siapa nih penulis muda, kemarin aku sempat searching, ada penulis yang disukai banget tuh anak-anak, selain Mbak Asma Nadia mah angkatan kita ya. Ya. Terelie juga angkatan kita ya, Terelie. Tapi iya, tapi dia tulisannya masih ya, sekarang soalnya masih banyak ya. Ini Fiersa Besari ya. Fiersa Besari itu yang lagi banyak disukai sama lagunya Waktu Yang Salah tuh, Miss. Juga. Kemudian